Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nurul Bazigor Zakiatul Darojah. Kali ini saya tidak sendirian, saya berteman 3 rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nurulisa. Halo, nama saya Humaira. Halo, dan saya Sofia Imtihan Nabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan sistem pengelolaan sampah. Sebelum itu, kita harus tahu dong apa artinya sampah. Sampah itu adalah suatu benda yang sudah tidak digunakan yang dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Apa sajakah itu? Contohnya seperti makan, mandi, belajar, dan lain sebagainya yang menghasilkan sampah. Lalu, sampah itu bahaya nggak ya? Sampah itu bahaya. Apa ya bahayanya sampah? Yang pertama, sampah itu bisa menjadi sarang penyakit. Kedua, sampah bisa menyebabkan banjir jika terus-terusan dibuang ke sungai dan akhirnya menyumbat dan menjadikan air kan itu meluap. Yang ketiga, sampah itu juga bisa mencemari air dan membuat hewan-hewan mati. Seumpama kita sering membuang sampah di laut, akhirnya ekosistem laut terganggu dan akhirnya banyak hewan yang mati. Yang keempat, sampah itu bisa mencemari tanah dan air yang tergandung dalam tanah. Akhirnya sulit untuk dibuat bercocok tanam. Hai, di sini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara mencegah atau mengurangi sampah. Yang pertama, dengan membawa tas belanja sendiri seperti tote bag. Karena jika kita membawa tote bag, kita dapat mengurangi sampah kantong plastik. Yang kedua, membawa tempat makan sendiri atau kotak makan. Kita itu dapat mengurangi sampah plastik ketika kita membeli makanan dengan kemasan plastik. Yang ketiga, membawa botol minum atau tumbler. Ketika kita haus, kita tidak seharusnya perlu membeli minuman kemasan plastik. Baik kita menyiapkan air minum dari rumah, sudah terjamin kualitasnya dan lebih sehat. Dan yang keempat, tidak menggunakan sedotan plastik. Yang kelima, menghindari makanan apapun yang berbungkus plastik. Yang keenam, kita dapat mendaur ulang sampah plastik. Walaupun tidak semuanya dapat didaur ulang, tetapi kita juga dapat mendaur ulang beberapa seperti botol, tutup botol, kemasan snack, atau yang lainnya. Oh iya, jangan lupa pastikan sesuatu yang kita gunakan dapat digunakan berkali-kali karena dapat mengurangi sampah plastik. Hai, saya di sini akan memberikan cara bagaimana memilah sampah dengan benar. Kita bisa memulai dari hal kecil dengan memilah sampah yang berasal dari rumah. Kita mulai dengan 4 kategori sampah yang sering kita temui di lingkungan sekitar. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Yang ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan racun. Yang terakhir yaitu sampah residu. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari semua sisa makhluk hidup. Contohnya kulit pisang, sisa buah-buahan, sisa ikan, dan juga sisa tumbuhan. Sedangkan sampah anorganik ada 2 macam, yaitu sampah yang bisa digunakan kembali, yang kedua yaitu sampah yang bisa didaur ulang.
kedua sampah ini sangat disarankan untuk dikelola karena masih memiliki nilai pakai dan juga nilai ekonomi. Sampah ini membutuhkan waktu ratusan tahun loh untuk berurai tanpa bantuan manusia. Contohnya plastik, botol kaca, kardus, dan kertas. Yang ketiga yaitu sampah B3. Sampah B3 merupakan bahan limbah yang beracun dan berbahaya. Contohnya baterai bekas, obat kadaluarsa, bohlam lampu, atau kemasan yang lain yang terkontaminasi B3 serta bahan lain yang mudah meledak, terbakar maupun mudah bereaksi. Yang keempat yaitu sampah residu, merupakan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan maupun didaur ulang kembali. Contohnya tisu, styrofoam, rokok bekas, dan juga masker bekas. Cara memilah sampah yaitu langkah yang pertama adalah sediakan wadah untuk menampung sampah. Pastikan kita menyiapkan 4 wadah ya, agar memudahkan kita memisahkan sampah. Gak harus tempat sampah loh, kita bisa menggunakan karung ataupun kardus yang sudah tidak terpakai. Oke, di sini kami akan mendesain sistem pengelolaan sampah dengan menggunakan timba-timba bekas. Seperti yang telah diterangkan oleh rekan kita tadi, bahwa sampah dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita mengecat timba dengan warna hijau yang digunakan oleh sampah-sampah organik yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, kita cat timba menjadi warna yang terang, yakni warna kuning. Warna kuning itu untuk sampah-sampah anorganik seperti plastik dan lain-lainnya. Untuk desain yang ketiga, kita buat timba menjadi warna merah. Kenapa? Karena warna merah pada timba digunakan untuk sampah bahan berbahaya dan beracun. Apa saja itu? Contohnya, yang pertama ada pestisida, yang kedua ada high spray, yang ketiga ada deterjen pakaian, yang keempat ada pembersih lantai, dan yang kelima ada pemutih pakaian. Terakhir, kita buat tempat sampah menjadi warna biru yang bertujuan untuk sampah residu, yaitu sampah yang tidak bisa digunakan kembali. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu dipisahkan berdasarkan jenis sampahnya. Misalnya, sampah plastik, sampah kertas, sampah organik. Sampah organik itu kayak sampah yang sisa-sisa rumah tangga atau sampah sisa sayuran dan buah yang kemudian diolah supaya lebih berguna. Misalnya, sampah plastik diolah menjadi biji plastik oleh pabrik. Jadi sampah plastik itu diolah itu sama pabrik, tidak bisa diolah sama rumah-rumah biasanya itu. Jadi nanti sampah pabrik itu diolah menjadi biji-biji plastik yang nanti bisa didaur ulang, yang bisa jadi plastik lagi. Terus sampah kertas biasanya digunakan untuk kerajinan atau handmade. Jadi kalau sampah kertas itu kayak sisa-sisanya origami itu ya, nanti itu kan dibikin-bikin itu sama yang biasanya tuh PAUD gitu, TK, SD itu, tapi yang kelas 1 kelas 2 itu yang masih agak kecil itu ya, anaknya dibuat handmade, dibuat kreasi tangan, nanti itu bisa ditempel, bisa digantung di kelas-kelas mereka. Terus, dan sampah anorganik itu kayak sampah plastik sama sampah kertas. Itu kebanyakan memang digunakan untuk handmade, untuk kreasi tangan. Karena itu banyak banyak manfaatnya. Kadang-kadang itu dibuat jadi hiasan jendela, dibuat jadi hiasan kelas, dan masih banyak lagi.
Terus sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Jadi sampah organik itu kayak sisa-sisa sayuran yang tadi itu ya. Sampah organik dan sisa buah itu nanti itu kalau diolah itu bisa menjadi pupuk. Pupuknya itu bisa memupuki tanaman-tanaman yang ada di rumah. Manfaat pengolahan sampah sendiri adalah 1. Mengurangi polusi, 2. Menghemat sumber daya alam, 3. Ekonomis, 4. Menghemat uang. Kalau bisa itu sampah-sampah itu diolah agar menjadi sampah yang lebih manfaat. Itu pengertian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.